saksi dan kami menemukan bahwa bahwa pada tanggal 9 September tahun 2024 ada surat dari BINUS School ke orang tua murid. Di sini saya perlu bacakan yang mungkin yang penting-penting saja di sini. Jadi mereka menyampaikan bahwa telah beredar informasi tentang dugaan insiden yang terjadi di sekolah. Untuk itu, sejak awal sekolah menanggapi laporan dari bersangkutan serius. Sekolah telah melakukan investigasi berdasarkan bukti dan saksi, dan kami menemukan bahwa kejadian tersebut adalah perselisihan antara siswa. Tidak ada temuan mengindikasikan adanya bullying dan pelecehan seksual. Nah, ini yang berikut adalah kami memahami dan menghormati perasaan serta pandangan dari seluruh pihak yang terlibat. Kami menyayangkan adanya tuduhan serta pernyataan tidak benar yang disampaikan oleh sejumlah kesempatan. Yang berikut adalah bahwa untuk itu kami siap menggunakan hak kami untuk mengambil segala langkah hukum terkait pemberitaan yang tidak benar. Oke, ini ada dua surat ya, nanti teman-teman bisa melihat di sini. Saya perlu luruskan dan juga tegaskan. Yang pertama bahwa di sini ada hasil, ternyata ada pihak sekolah melakukan investigasi dan menyatakan bahwa tidak terjadinya bullying di sekolah tersebut. Saya mau menyampaikan bahwa berarti sekolah ini tidak percaya terhadap proses penyidikan yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana sudah naik kasus dari lidik menjadi penyidikan. Bahkan yang dilaporkan 4 orang. Sekarang yang proses sidik bahkan sudah SPDP, itu sudah 8 orang. Dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan pelaku. Nah, ini otomatis nomor 1 udah keliru ini dari pihak sekolah. Bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata mengklaim bahwa tidak adanya bullying. Yang kedua, di sini juga mereka menyatakan bahwa akan melakukan segala langkah atau tindakan hukum ya terhadap pihak-pihak baik pencemaran nama baik, pernyataan tidak benar, intimidasi, dan terhadap komunitas kami. Saya mau menyampaikan kepada pihak sekolah, terbuka saja. Kejadian ini jelas-jelas ya dari hasil investigasi lidik sidik kepolisian ada alat bukti sehingga polisi sudah meningkatkan status lidik menjadi sidik bahwa kejadian itu ada. Jadi kalau pihak sekolah menyatakan bahwa tidak ada bullying di sekolah, itu pernyataan yang salah dan keliru dari keterangan-keterangan para pelaku gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar kita mau percaya ini sekolah kok menyatakan bahwa tidak ada bullying. Nah, ini yang kami mau somasi sekolah. Dalam waktu dekat kami akan kirimkan surat ke pihak sekolah. Kenapa statement ini dikeluarkan? Harusnya terbuka saja. Ya, jadi kami minta kepada pihak-pihak yang di sini, di surat ini, ya, dari pihak sekolah, yang mau melakukan segala upaya hukum dan lain, itu hak mereka. Dan saya dan tim tunggu itu, silakan. Karena kami pun siap hadapi dan kami pun akan segera melakukan segala upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menutupi persoalan ini. Karena sekarang ada 18 saksi yang diperiksa. Yang kedua, menurut keterangan anak korban, yang ada di sekitar situ yang melihat kejadian itu cukup banyak. Cukup banyak orang. Jadi pidana itu bukan aja pelaku, termasuk orang di sekitar itu yang membiarkan kejahatan itu terjadi, itu pun bisa dipidana. Polisi juga sudah ada yang namanya rekaman-rekaman, baik video atau CCTV. Jadi kami berharap kepada pihak sekolah supaya bisa terbuka, membuka diri supaya perkara ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, ini ada undangan nih besok adanya RJ di Polres Metro Jakarta Selatan. Kami mau dengar apa sih kemauan daripada pihak para pelaku ini, kan gitu. Dan psikisnya sampai dengan hari ini masih ada trauma ketika bertemu dengan orang, trauma ketika melihat datang ke sekolah melihat para pelaku, sehingga anak korban sampai saat ini tidak sekolah. Dia hanya di rumah dan mendapatkan pelayanan lewat online. Tapi saat ini juga sangat terganggu karena menurut anak korban masih diganggu juga lewat online.
Nah ini yang pihak sekolah harus bisa fair dan bisa terbuka. Mari sama-sama kita buka ini, supaya siapa yang terlibat dalam persoalan ini biar mendapatkan hukuman dan juga efek jerah. Agar ke depan Binus School yang merupakan sekolah elit di Indonesia ini namanya benar-benar baik, dan itu harus dikampanyekan anti bullying di sekolah itu, supaya jangan kejadian lagi. Mungkin teman-teman kemarin di podcastnya Uya Uya itu beberapa statement di setiap komen atau statement dari orang tua yang pernah anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Jadi itu aja dulu dari pihak kami. Saya menyampaikan kasus ini seolah-olah mau diarahkan menakut-nakuti, seolah ada yang mengintimidasi dan lain sebagainya. Silakan, kalau mau lakukan segala upaya hukum, kami pun siap. Sangat siap untuk menghadapi dan sangat siap untuk melakukan segala upaya hukum juga terhadap pihak manapun yang mencoba-coba untuk menghalang-halangi, yang mencoba-coba untuk melakukan statement yang tidak benar. Itu saja dari saya. Bukan dia ngomong asal ngomong, tetapi si siswa-siswa ini yang menyatakan diri langsung, memperkenalkan bahwa bapak saya adalah ketua partai, bapak saya adalah pejabat, ya. Itu bukan dia yang ngarang, bukan. Dan mungkin teman-teman ini bisa cek, benar nggak di sana ada anak pejabat, benar nggak di sana ada anak ketua partai, gitu. Supaya jelas. Karena yang bersangkutan yang menyampaikan langsung kan, anak korban ini kan anak baru yang baru masuk di sana. Sehingga ketika memperkenalkan diri bahwa mereka itu adalah anak-anak orang hebat di situ, dan anak korban diminta supaya melayani mereka. Justru karena dia tidak mau dan tidak ikut, akhirnya kejadian ini terjadi. Ya, jadi kalau ada informasi bahwa di sekolah itu ada anak bapaknya ketua partai, bapaknya adalah pejabat, bapaknya adalah orang hebat, itu memang benar adanya. Dan kalau memang teman-teman wartawan belum yakin juga, silakan melakukan. Dan saya diancam untuk tidak melakukan apa-apa, dan jika saya ingin bersekolah dengan aman dan nyaman tanpa bulian, saya harus bisa menghadapi dan mampu melayani mereka semua. Akan dibawa kementeriannya. Saya mempertanyakan, Pak Menteri kita harusnya turun dong, bikin statement, atau pihak terkait itu. Ini kan standar pendidikan kita seperti apa? Ini ada dugaan ada geng di sekolah, bahkan melibatkan anak-anak pejabat di sekolah tersebut. Kepolisian, pihak lembaga anak, maupun pihak sekolah harus melakukan investigasi. Benar tidak ada geng di sekolah itu? Karena statement daripada anak korban nyambung dengan komen-komen yang ada di YouTube. Kemarin di podcast itu, coba cek di situ, ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa ternyata ada dugaan juga anaknya mengalami hal yang sama, gitu. Dan Pak Menteri yang terhormat, kami minta tolong turun, lakukan investigasi, supaya sekolah-sekolah di Indonesia baik swasta maupun negeri itu adalah ada standar pendidikannya. Jangan kita peliharai dugaan ada geng di sekolah. Ini kan anak-anak kita mau dititipkan untuk menjadi anak yang cerdas, punya masa depan. Nyatanya mendapatkan bullying yang sangat, kalau menurut saya sangat sadis, Mas. Ini sampai saat ini kalau anak korban ini masih mengalami trauma, bahkan psikisnya sangat terganggu. Mungkin fisiknya mungkin sudah bagus, tapi beberapa kali kalau ketemu bicara pasti menangis aja. Bahkan menurut orang tuanya pernah ya, tiba-tiba teriak-teriak di kamar mandi, sering di kamar mandi. Jadi psikisnya ini terganggu. Makanya kita juga kemarin ajukan untuk ke psikolog supaya bisa mengetahui keadaan psikisnya sudah sampai sejauh mana, gitu loh. Jadi kami minta kepada kementerian, pihak juga Pemda DKI, pihak terkait, dan juga lembaga anak, dan juga pihak sekolah, cobalah lakukan. Jangan sekali-sekali menutupi kejadian yang ada di sekolah, karena itu bisa menjadi bumerang sendiri nanti. Jangan jadi gunung es. Buka saja, terbuka semuanya. Kenapa?